Shalom. Selamat sore. Selamat kita bertemu di dalam Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati yang siap untuk memuji Tuhan dan hati yang siap untuk diberkati. Puji Tuhan, kita sekarang ada, kita sehat, kita kuat, kita diberkati itu semua karena Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan waktu, sedikit waktu kita untuk Tuhan. Kita tinggalkan apa yang sedang kita pikirkan, mari kita fokuskan kepada Tuhan. Waktu kita cuma sebentar, kita buat sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah ini, kita panjatkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kita mau angkat pujian, bila ku buka mata. Buka mataku dan lihat wajah, ku tersanjung. Ku lihat hidupku dan karya tanganku. Amin. Ku tersanjung. Kitalah orang-orang yang paling beruntung. Siapapun kita, apapun yang menjadi keadaan kita, Tuhan memberikan kesempatan yang baru dalam hidup kita. Kalau di dunia sering kita melihat bahwa kesempatan kedua jarang dilakukan, jarang terjadi.
Namun Allah kita, asal kita mau memohon ampun, Terima kasih Tuhan. asal kita mau berbalik, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dia selalu membuka tangannya lebar-lebar, memberikan kesempatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Yesus, terima kasih. Mari sore hari ini kita katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, inilah kejatuhanku Tuhan, inilah keadaanku Tuhan. Iya, Yesus. Di sini kelemahanku, di sini kekuranganku Tuhan. Saat ini Dia memberikan kesempatan kepada kita. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik
kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kadang dalam kejatuhan kami Tuhan, Terima kasih. kami tidak tahu dari mana kami harus bangkit Tuhan. Haleluya. Jalan apa yang harus kami lewati Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, Terima kasih. Engkau akan menuntun kami untuk menjalani kesempatan yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah sia-siakan apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Kami akan buat waktu kami sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami ya Yesus mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila ku buka matamu, ku buka mata dan lihat wajahmu, lihat hidupku karya. Semua yang baik dalam dirimu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Ku hanya untuk menjadi, ku hanya untuk menjadi, ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Nanti Yosafat yang berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas keselamatan jiwa kami. Amin. Kami boleh ada sampai sore hari ini. Itu semuanya karena bukti kasih karunia Allah Amin. yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Amin. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan ini. Ini bukan karena kami, tetapi semuanya karena semata-mata pertolongan Roh Kudus sendiri Amin. yang membawa kami untuk kami sama-sama berbakti, untuk sama-sama memuji, menaikkan kasih, Yesus. setiap pujian kami kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Amin. ibadah kami sore hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Terima kasih, Tuhan Yesus. pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamatnya. Biarlah semata-mata semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih, Biarlah Tuhan pimpin ya Tuhan, baik pimpin puji-pujian, singer, pemain musik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kitalah orang-orang yang diberkati seperti doa dari Saudara Yosafat.
Kita lihat ya di muka ada ibu-ibu yang energik, ibu-ibu yang semangat untuk melayani Tuhan. Coba lambaikan tangan ibu-ibu pada para jemaat. Halo, selamat beribadah. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Tuhan itu amat dan amat baik. Dia sudah menebus dosa kita. Apapun, sekelam apapun dosa kita, Dia sudah tebus dengan harga yang lunas. Dia tidak pernah memandang kita semua sama di hadapan Tuhan. Baik yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang tubuhnya langsing maupun langsung, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian hitam atau putih. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, rambut ini semua
Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita bersemangat di dalam Tuhan saat ini karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita angkat pujian kita ganti dengan suka-sukamu Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Kita mau apakan kita? Kita katakan suka-sukamu Tuhan dalam hidup saya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Kita katakan suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ibu Gyoklan. Oleh-oleh dari Kediri ya. Dari Jakarta. Kalau gak ada, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca sekali, namun dengan suara yang mantap kita imani dan kita tancapkan dalam hati kita. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kita mau angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Pujilah namamu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Kesempatan yang masih ada dalam hidup kita.
kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita hidup hanya seperti bunga rumput yang sebentar pagi kelihatan segar, namun sore hari sudah diinjak-injak orang. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang bijak, memakai waktu-waktu kita sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Pujilah namamu Yesus. Pujilah namamu ya Allahku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Hidup ini untuk sebagai permohonan kita kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam hidup kita. Waktu yang Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup
diberkati dengan kasih Kristus. Ibu Yan Yen, tampil ke depan, pimpin doa buat firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau sore hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami boleh kuat sampai hari ini Tuhan, ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dari pujian kita dari awal sampai akhir? Dari lagu awal, kemarin waktu latihan saya cuma fokus di musik. Tapi ketika tadi di pujian, saya masuk ke dalam pujian, benar-benar pujian yang memberkati. Pujian yang mengingatkan tentang kehidupan adalah sebuah kesempatan kalau Tuhan masih beri kita kehidupan. Bahkan di lagu pujian awal dikatakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, setiap hari kita selalu diberi tentang namanya kesempatan yang baru. Bahkan di bulan ini, kita masuk ke bulan yang baru, habis mengalami sebuah tantangan tak tergoncangkan di bulan lalu. Kita bisa kuat melewati di bulan berapa kemarin? Bulan 6, itu kalau bukan karena kebaikan Tuhan, itu kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita nggak akan mampu melewatinya. Kita nggak tahu ke depan tantangan seperti apa yang kita hadapi, kita nggak tahu. Tetapi yang kita harus yakini dan percaya, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada setia menyertai setiap kehidupan kita. Bahkan kita bisa nafas pun setiap pagi itu sebuah kesempatan yang baru yang harus kita responi dengan sikap yang baik. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya teringat ketika saya masih sekolah, saya suka sekali bermain di time zone. Tahu time zone? Time zone biasanya di mall-mall ada permainan anak-anak namanya time zone. Saya setiap kali ke sana, saya paling suka game namanya tembak-tembakan. Tembak-tembakan, ada alat tembak, lalu tembak-tembak di layar. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, saya bermain tembak-tembakan itu, di game itu dikasih 3 kesempatan nyawa. Dikasih 3 kesempatan nyawa. Ketika mati satu masih ada kesempatan kedua. Ketika mati satu lagi masih ada kesempatan lagi. Ada 3 kesempatan yang diterima di game itu. Saya tadi renungkan ketika saya persiapan ini. Fokus saya ketika saya waktu masih kecil itu, waktu saya bermain itu, ketika saya masih punya 3 nyawa, fokusnya berbeda dengan ketika saya masih 1 nyawa, sisa 1. Ketika masih ada 3 nyawa yang sisa,
Saya berusaha gimana caranya saya harus membunuh banyak musuh. Tanpa saya pikirkan, oh itu saya bisa kena tembak dan lain sebagainya. Saya berusaha mengejar namanya poin sedemikian rupa. Banyaknya poin yang harus saya terima. Banyaknya orang yang saya harus bunuh. Tetapi berbeda ketika nyawa saya tinggal satu. Saya ingat tadi renungkan, iya ya, ketika masih ada 3 nyawa, saya dengan fokusnya hanya melihat gimana caranya membunuh, gimana caranya mendapatkan poin yang banyak, gimana caranya supaya bisa cepat naik level. Tetapi berbeda ketika nyawa tinggal 1, saya berbeda cara pandangnya. Kayak ketika saya ingat-ingat lagi. Ketika nyawa tinggal 1, saya memang berusaha untuk membunuh musuh-musuh. Tetapi juga saya berusaha untuk melindungi diri saya. Supaya saya nggak mati. Karena ketika nyawa tinggal 1 dan saya mati, pasti game over di game itu. Dalam kehidupan kita, hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kadangkala ketika kita masih merasa, oh aku masih sehat. Oh aku masih muda. Aku masih umurnya anak muda sama seperti anak-anak di depan ini. Oh saya masih kuat. Oh saya masih produktif. Kita punya pandangan yang berbeda ketika kita punya kesehatan yang berkurang. Ketika kita punya kesempatan kehidupan yang, aduh Tuhan kenapa kok aku punya sakit seperti ini ya. Berbeda responnya. Ketika hidup masih muda, masih sehat, mengejar segala sesuatu hal dunia, hal-hal yang kelihatan. Tetapi ketika hidup saat tahu kesempatan tinggal sedikit, akan berusaha mengejar tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Kemarin ada ayat yang dibacakan di Pemuda, kita coba baca ayatnya. Suratan 2 Korintus. Saya akan berusaha untuk firmannya nggak lama ya, karena ada perjamuan. Biasanya anak-anak pemuda paling hafal. Kalau Kohani firman pasti lama. Vera udah ketawa. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini merupakan kesaksian dari Rasul Paulus tentang hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Jika kita baca satu perikop, bahkan sampai di pasal 5, kita akan menemukan bagaimana kisah tentang kesengsaraan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kisah tentang penganiayaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus saat dia harus melaksanakan tugas amanat agungnya Allah, tugas amanat agungnya Tuhan, di mana dia harus mengalami tantangan, dia harus mengalami penjara, dia harus mengalami sesuatu yang gak enak. Tetapi ini kesaksian dari Rasul Paulus bagaimana dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tetapi hal yang tidak kelihatan sifatnya adalah kekal. Ini pengalaman dari Rasul Paulus, pengalaman kehidupannya. Dia merasakan bagaimana dia terpanggil, dia terpilih, itu adalah sebuah kesempatan yang dia harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Dia menyadari kehidupannya yang dulu seperti apa, dan dia ketika mengalami Tuhan, dia mengalami pribadi di dalam Tuhan, itulah sebuah kesempatan yang dia ambil dengan sebaik mungkin. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan, meskipun ada penderitaan. Bahkan kita coba intip di pasal 5 ayat 4. Pasal 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu.
tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Rasul Paulus mengatakan, selama masih diam di dalam kemah ini, selama masih diam di dalam dunia, kadangkala kita mengeluh, kadangkala manusia mengeluh oleh beratnya tekanan. Tetapi jangan kita perhatikan apa yang kelihatan di depan kita. Jangan kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan fisiknya. Tetapi yang dia perhatikan kehidupan kerohaniannya. Kehidupan kerohaniannya yang dia lebih perhatikan. Dia melihat bagaimana dia akan mengenakan pakaian yang baru. Itu yang menjadi tujuannya Rasul Paulus. Fokusnya di sana. Dia mengalami kesempatan akan perubahan kehidupannya di dalam Tuhan. Dan dia meresponi dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Coba kita intip di ayat yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama. Pasal 5 ayat pertama. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini yang menjadi fokusnya Rasul Paulus. Ini yang menjadi fokus pandangan Rasul Paulus. Coba kita bandingkan juga di dalam suratan Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi fokusnya Rasul Paulus. Dia menggunakan kesempatan dengan bijak. Rasul Paulus menggunakan hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus menggunakan hidup di dalam kebenaran. Rasul Paulus menggunakan hidupnya untuk melayani. Rasul Paulus menggunakan hidupnya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memaknai sebuah kesempatan yang dia terima untuk Tuhan. Memberi yang terbaik. Di dalam kehidupan, di dalam kebenaran, di dalam melayani Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Meresponi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Ini perlu kita contoh sikapnya Rasul Paulus ini. Di malam hari ini kita akan masuk ke dalam poin-poin. Kenapa kok ada kesempatan itu? Kenapa kok Tuhan masih mau kasih kesempatan? Kenapa? Kenapa ada kesempatan? Kita baca suratan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya, satu perikop ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita membaca bergantian. Saya ayat 1 dan seterusnya Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang genap. Yang sudah menemukan katakan yes. Karena udah ada di layar. Oke ya, biar rileks bentar. Oke, kita baca ya bergantian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita sama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Kita melihat di sini bagaimana semua yang kita terima, termasuk keselamatan, itu bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena hasil kerja keras kita, tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya menemukan ada beberapa alasan kenapa kok Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kita bisa hidup. Yang pertama, pastinya adalah Allah adalah kasih. Pastinya poin pertama, Allah itu adalah kasih. Ayat yang keempat, coba kita baca. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kita bisa melihat di sini bagaimana Allah itu kasih. Kasih-Nya itu besar. Allah yang kita sembah kaya dengan rahmat-Nya. Bahkan kalau Bapak Ibu dengar tadi Ibu Lili bilang seperti ini, dunia belum tentu kasih kesempatan kedua. Tetapi Tuhan kasih kita kesempatan yang lain. Dunia belum tentu kasih kesempatan bagi kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah selalu kasih kesempatan buat kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu sebuah kesempatan yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan begitu besar buat dunia. Jika kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin kita hafal semua, itu berbicara tentang kasih Tuhan yang sangat besar akan dunia ini. Akan dunia ini. Kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Allah yang kita sembah penuh kasih-Nya. Allah kita adalah kasih. Allah tidak bisa memungkiri tentang dirinya bahwa dirinya adalah kasih. Kalau saya ingat, saya pernah firmankan juga tentang Allah adalah kasih. Bagaimana Allah tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dirinya adalah kasih. Jika Allah tidak memberikan kasih-Nya kepada kita, berarti Allah itu tidak kasih. Jika kita kita ingat-ingat lagi dalam kehidupan kita. Jika kita ingat-ingat lagi dalam kehidupan kita, berapa banyak sih kita melupakan Tuhan? Berapa kali sih kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali sih kita tidak membawa Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita? Berapa kali sih kita nggak membawa Tuhan untuk turut serta dalam kehidupan kita? Banyak kali mungkin kita bisa ingat-ingat ya. Banyak kali kita bisa mendukakan Tuhan.
Banyak sekali kita bisa membuat Tuhan itu menangis mungkin dengan tindakan kita. Tetapi sampai detik ini kita bisa ada, sampai detik ini kita bisa tetap bisa ibadah di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena Tuhan kita adalah kasih. Lalu hal yang kedua yang saya dapat dari ayat ini, kenapa kok Tuhan masih memberi kesempatan? Yang kedua, manusia butuh kesempatan. Manusia perlu kesempatan itu. Ayat 1-5 kita bisa intip. Ayat 1-5, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi bagaimana kita memang butuh sebenarnya kesempatan itu. Kita memang perlu, kita memang manusia memang selalu butuh kesempatan. Tanpa adanya kesempatan kita pasti akan masuk ke dalam hukuman kekal. Tanpa ada namanya kesempatan. Tetapi yang kita lihat bagaimana Yesus itu selalu memberi kesempatan bagi kehidupan kita. Yesus selalu memberi kesempatan untuk kita bisa berubah di dalamnya. Yesus selalu memberi kesempatan untuk kita tinggal di dalamnya. Yesus selalu memberi kesempatan. Ayat 5 mengatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun, ayat 5 coba. Efesus 2 ayat 5, coba kita intip sedikit. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun, ada kata-kata sekalipun. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Hanya oleh kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang bisa membuat kita bisa selamat. Dan kita butuh kesempatan itu. Tanpa adanya namanya kesempatan, seandainya amit-amit tiba-tiba kita keluar dari tempat ini, Tuhan udah bilang stop, gak boleh lagi kamu hidup. Gak ada kesempatan, gimana caranya untuk kita bisa berubah? Kita gak tahu, mungkin kadang-kala kita memang sengaja berbuat, atau tanpa sengaja kita pun berbuat, mendukakan hati Tuhan. Kalau tidak ada kesempatan lagi dalam kehidupan kita, cukup, bahaya. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan dan kita memang butuh kesempatan itu untuk kita selalu bisa berubah. Untuk kita bisa berubah di hadapan Tuhan. Kita buka ayat kita lagi, 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi. Ayat 11. Ulangi lagi. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kesempatan yang kita terima hanya ada di dalam Dia.
Kesempatan yang kita terima untuk kita bisa hidup hanya di dalam Dia. Ayat ini mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa mengundang Yesus, mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidupnya, orang itu akan hidup. Barang siapa tidak mengundang Yesus ke dalam hidupnya, ia tidak memiliki hidup. Saya punya ilustrasi. Saya dapat ilustrasi ini waktu kemarin Kids Camp. Yang ketawa sini yuk. Masih ingat kan ilustrasi ini? Mau kamu atau Hani yang ditutup? Oh ya udah. Pakai sendiri. Kita di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kita ini bagaikan Cynthia yang tertutup mukanya, yang tidak bisa tahu arah yang benar kepada keselamatan. Yang tidak bisa tahu arah yang benar untuk menjadi hidup. Sin, coba ambilin bunga yang di sebelah sana, Sin. Kamu ini bisa lihat ini. Guys. Iya. Kiri. Wes, cari dek mana? Cynthia nggak tahu arah jalan yang benar itu di mana. Dia nggak tahu untuk bisa menemukan kehidupan itu. Dia nggak bisa memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dia nggak tahu jalan yang pasti untuk menuju kepada keselamatan. Ayat ini mengatakan barang siapa memiliki siapa? Anak. Saya menggambarkan, mengilustrasikan saya ini seperti anak. Mengilustrasikan saja. Cynthia biar bisa hidup, ketika saya memegang tangannya dan saya mengarahkan hidupnya kepada bunga, ayo. Ya salah. Udah. Hanya ada di dalam Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh perubahan hidup. Hanya di dalam Dia kita akan mengalami pembaharuan kehidupan. Hanya di dalam Dia kita akan memperoleh pemulihan. Hanya di dalam Dia. Bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga bisa melepaskan. Supaya bisa tahu jalan yang benar. Sampai sini mengerti? Sekali lagi. Sin, ambilin HP Kohani, Sin. Cynthia nggak akan tahu jalannya di mana HP-nya, Cynthia nggak akan tahu. Tetapi hanya di dalam tuntunan saya, dia akan tahu di mana HP saya. Hanya bersama saya, Cynthia akan tahu. Bahkan ketika saya taruh HP lagi, Cynthia mau mengundang saya untuk masuk ke dalam kehidupannya dan mengubah kehidupannya. Sorry. Dan mengubah kehidupannya, memulihkan kehidupannya. Dia bisa terbuka lebar tentang namanya jalan yang benar. Sin, tolong ambilin HP Kohani di mana, Sin? Itu. Cynthia akan tahu jalan yang benar. Makasih, Sin. Cynthia akan tahu kehidupan yang benar bagaimana caranya. Cynthia akan tahu mengarahkan kehidupannya untuk gimana caranya bisa nurut sama perkataan Tuhan, nurut sama pengajaran Tuhan. Hanya ketika memiliki anak, hanya ketika mengundang Dia untuk masuk dalam kehidupannya kita, maka kita bisa berubah. Maka kita bisa tahu jalan yang benar. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, anak-anak sekolah minggu ada yang hafal? Yohanes pasal 14 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun
kalau tidak melalui aku. Ayat ini mengatakan bahwa dia jalan kebenaran satu-satunya. Dialah tempat sumber kehidupan bagi kita. Tempat sumber pemulihan bagi kita. Tempat sumber pembaharuan bagi kita. Hanya dia. Ketika kita mengundang dia masuk dalam kehidupan kita. Ayat ini, barang siapa memiliki anak, barang siapa mengundang dia untuk masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hidup. Cuma yang jadi masalah, kita mau nggak ambil kesempatan itu? Kita mau nggak menerima kesempatan itu dengan sebaik mungkin? Saya punya uang 50.000. Siapa yang mau? Saya punya uang 50.000, siapa yang mau? Hah? Mau? Karena gak dia maju, ya udah saya masukin lagi. Dapat pelajaran dari ini? Dapat pelajaran dari ini? Pelajaran yang kita dapat dari ini ada satu hal. Mau keselamatan? Mau surga? Mau dipulihkan? Mau diberkati? Mau melayani Tuhan? Mau memberi hidup untuk Tuhan? Jangan cuma mau. Apa yang dilakukan Viko tadi? Hah? Mendatangi supaya dapat. Dalam kehidupan kita, banyak manusia hanya berkata mau. Untuk mengambil, nggak mau. Banyak manusia hanya bilang mau, tapi untuk meraihnya tidak. Sekali lagi, banyak orang percaya hanya bilang mau, tetapi tidak mau melakukannya. Tetapi ketika kita mau melakukannya, Viko senang gak dapat uang? Hah? Setiap kita, ketika kita bukan hanya mau, tapi kita benar-benar kita mau rebut. Tadi Cynthia sama Viko, cepet-cepetan. Benar-benar berlomba untuk merebut, benar-benar berlomba untuk meraih. Ketika mendapatkannya, Viko ini senang. Kehidupan kita juga, Tuhan udah kasih kesempatan kepada setiap kita untuk kita bisa beroleh keselamatan. Bisa dipulihkan, bisa dikuduskan, bisa dilayakkan, bisa diubahkan. Tetapi hanya banyak orang yang mau. Siapa di tempat ini yang mau? Bukan hanya mau tapi melakukan. Puji Tuhan, banyak yang gak mau. Siapa yang mau? Kok ragu? Siapa yang mau diubahkan? Siapa yang mau mendapat keselamatan? Dengan yakin. Tapi berat loh ya. Kayak Viko, harus rebutan. Harus bersaing. Tetapi ketika udah mendapatkannya, memperolehnya, senang. Kita pun ketika kita bukan hanya mau, tapi kita melakukan, kita bertindak, kita akan bisa menikmati kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar omongan janji Tuhan, tetapi janji Tuhan itu pun kita terima dalam kehidupan kita. Kita malam hari ini kita akan lihat satu tokoh yang bagaimana dia tidak mau mengambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tadi kalau di awal kita melihat Rasul Paulus yang bagaimana dia mendapat kesempatan untuk bisa percaya Tuhan, mendapat kesempatan untuk bisa percaya, dan dia meresponi dengan baik. Tetapi ada satu orang juga yang saya akan angkat di malam hari ini, yang dia tidak mau mengambil kesempatan yang telah Tuhan berikan. Kita buka Injil Lukas pasal 17 ayat 32. Siapa yang hafal? Gak ada yang hafal. Lukas 17 ayat 32. Coba buka, Vin. Apa tulisannya?
istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Padahal kalau kita sebagai orang awam ya, ketika kita mencari kisahnya istri Lot, adanya di mana? Di Perjanjian Lama, di Kejadian. Tapi saya menemukan di Lukas 17:32, ingatlah akan istri Lot. Ada sesuatu yang kita harus ingat. Ada sesuatu yang kita harus cermati dari kisahnya istri Lot. Mungkin kita telah hafal kisahnya istri Lot. Kita telah hafal. Kenapa yang terjadi dengan istri Lot? Jadi tiang garam. Tetapi banyak kita tahu ceritanya, tetapi untuk mengaplikasikannya kita agak susah kadang-kala. Saya akan ceritakan aja ya, secara singkat. Di dalam Keluaran 13 ayat 6 sampai 10 itu Kejadian 13 ayat 6 sampai 10. Di situ menceritakan bagaimana Abraham dan Lot tinggal di tanah Negeb dan mereka diberkati oleh Tuhan. Tempat itu gak cukup luas untuk mereka. Bahkan hambanya Abraham, hambanya Lot sampai mereka berantem satu dengan yang lain, perkelahian. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan Lot memilih lembah Yordan karena banyak airnya. Oh enak di sana, banyak airnya. Aku pilih di sana. Padahal di sana terdapat orang-orang yang jahat, berdosa terhadap Tuhan. Itu tempat Sodom dan Gomora. Tetapi di ayat pasal yang 19 kita menemukan bagaimana Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi hanya keluarga Lot yang dapat kesempatan untuk diselamatkan. Kenapa kok hanya Lot? Karena doa dari Abraham, bagaimana ketika Abraham tawar-menawaran dengan Tuhan. Tuhan kalau ada orang segini, Tuhan ampuni Sodom dan Gomora. Kalau hanya ada segini, ampuni. Sampai akhirnya hanya keluarga Lot yang tersisa, yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat di pasal 19 ayat yang ke-12, kita baca ya. Ini kisahnya bagaimana tentang namanya kesempatan yang diterima oleh istri Lot. Yang diabaikan, yang disia-siakan, sampai akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13. Ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14. Kita bisa perhatikan di sini. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai apa? Orang yang berolok-olok saja. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak kembali Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak apa? Mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kita menemukan di sini bagaimana kasih karunia, bagaimana kesempatan bagi keluarga Lot, terkhususnya bagi istri Lot, itu begitu besar loh kesempatannya. Berkali-kali muncul. Yang awalnya dibilang, kabari sanak saudaramu, kabari mantumu. Tetapi mantunya malah mengolok-olok dia. Lalu di ayat yang ke-15, ayat 15 Vin, coba Vin. Ketika fajar telah menyingsing, malaikat itu kembali lagi. Bangun, bawa istrimu dan kedua anakmu, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 16, kembali lagi dia tetap santai. Kembali lagi dia tetap santai, gak mau cepet-cepet, gak mau buru-buru. Tapi tetap lagi ada namanya kesempatan yang diterima.
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan Lot, tangan istri Lot, dan tangan kedua anaknya dipegang. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kesempatan demi kesempatan, kesempatan berkali-kali muncul dalam kehidupan Lot. Dalam kehidupan kita juga, berkali-kali kesempatan demi kesempatan muncul dalam kehidupan kita. Berkali-kali kesempatan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kesempatan demi kesempatan selalu muncul dalam kehidupan kita. Ayat 26, lompat ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, apa yang dilakukan? Menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Udah dikasih kesempatan. Berkali-kali kesempatan itu berkali-kali muncul. Mereka udah bisa lepas. Sodom dan Gomora hancur tetapi mereka lepas. Tapi kembali lagi istri Lot menganggap sepele tentang namanya kesempatan itu. Jangan sampai kehidupan kita di tempat ini, Tuhan berkali-kali ingatkan kita. Tuhan berkali-kali mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkali-kali mengingatkan kita tentang namanya kesempatan. Jangan pernah anggap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang menyepele. Sebagai sesuatu yang sepele. Jangan sampai kita anggap seperti itu. Kita mungkin lagi santai di rumah, kita scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba di situ muncul tentang teguran, tentang ayo hidup lagi di dalam Tuhan, ayo tinggal lagi di dalam Tuhan, ayo sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kita mengabaikan. Lalu besoknya tiba-tiba kita scroll lagi, muncul lagi. Lalu besoknya muncul lagi. Kesempatan demi kesempatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita sama seperti istri Lot. Kesempatan yang bermunculan sampai akhirnya tidak ada lagi kesempatan, mati. Jangan sampai kita yang kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita anggap sesuatu yang percuma, kita anggap sesuatu yang sepele, kita menganggap itu sesuatu yang gak penting, dan waktu kita telah habis, bagaimana caranya kita untuk bisa menyelamatkan hidup kita? Responi setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Ayat terakhir, wow seneng ayat terakhir, ayo. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Weni, tolong persiapkan kamu minta mic 1 buat kamu baca terjemahan sederhana Indonesia ya, TSI. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada tak baca dewe wis. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Karena ini ayat terakhir, saya undang kita bangkit berdiri yuk. Tim PAW siap-siap. 2 Petrus pasal 3 ayat 15, kita baca sama-sama ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sekali lagi, sampai selamat aja ya. Sekali lagi dari atas. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Dan hendaklah hari demi hari kita anggap sebagai bukti kesabaran Tuhan Allah. Di mana Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang supaya menikmati berbagai berkat keselamatan. Sekali lagi, dan hendaklah hari demi hari kita selalu menganggap sebagai bukti kesabaran Tuhan Allah, di mana Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang supaya menikmati berbagai berkat keselamatan. Tuhan sebenarnya ingin menyatakan keselamatan, berkat bagi kehidupan kita, pemulihan. Tuhan ingin memberikan segalanya untuk kita.
Hari demi hari Tuhan memberi kesempatan. Hari demi hari Tuhan memberi kesabaran. Ayo kita responi kesempatan yang Tuhan berikan. Kita responi kesabaran yang Tuhan berikan. Kasih Allah begitu besar. Kesempatan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Menghargai kesempatan dari Tuhan dengan kehidupan yang totalitas untuk Tuhan. Jangan seperti istri Lot, tetapi jadilah seperti Rasul Paulus. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Keselamatan, ditolong, hidup selaras dengan Tuhan, diubahkan, dipulihkan, kesempatan untuk melayani. Setiap kita punya kesempatan yang sama satu dengan yang lain. Tetapi pesan di malam hari ini, ayo kita sama-sama ambil kesempatan itu semua untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tim PAW, saya rindu kita mengangkat pujian. Hati yang mulia
kasih Allahku, terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur bagimu ya Allahku. Siapakah kami Tuhan? Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya karena Engkau. Hanya karena Engkau Tuhan. Hidup kami jadi seperti saat ini. Mari Allahku, mari ya Yesus, Engkau terus pimpin langkah kami Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Dan kami akan mengingatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memotivasi diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Mari hai jiwaku, Terima kasih. bersemangatlah engkau di dalam Tuhan. Terima kasih. Jangan pernah anggap sepi kemurahan Tuhan. Amin. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Yesus. Kami mengaku bahwa kami sering Tuhan. Sering Yesus. Tidak melakukan apa yang sudah Engkau berikan. Engkau sudah berikan kesempatan dalam hidup kami Tuhan. Namun kami tidak pernah ambil Tuhan. Amin. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Karyamu sudah besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan asa dengan Tuhan. Mari kita berikan komitmen kita kepada Tuhan. Inilah kesempatan kami Tuhan dengan Engkau. Amin. Beracaralah Engkau dengan kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kalau mungkin ada yang mulai aras-arasan. Kalau mungkin ada niat hati ingin meninggalkan Engkau. Kalau mungkin Tuhan hati kami dipenuhi dengan Terima kasih. niatan-niatan jahat Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sakit hati. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau ambil kesempatan itu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku, terima kasih. Engkaulah harta terbesar kami Tuhan. Karya terbesar Amin. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Karena sampai detik ini Tuhan, Engkau masih perhatikan hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Mari ya Yesus, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami Tuhan, sehingga kami layak mengadakan perjamuan asa dengan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ampuni setiap kami, dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus-Mu hari ini akan memulihkan kami, akan memberkati kami, akan menyembuhkan kami Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Ibu Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua sudah dapat roti dan anggur? Ya, kalau sudah, saudara dengarkan firman Tuhan ya. Kita angkat setinggi kepala kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara buka anggurnya. Satu Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa.
Tuhan, kami percaya hanya oleh darah Yesus kami umat-umat-Mu ditebus segala dosa-dosa dan kesalahan. Karena setiap manusia tak lepas dari kesalahan, tapi kami percaya bahwa darah Yesus sudah hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami. Dan kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Selalu diingatkan oleh Allah untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Allah yang baik. Tetaplah memimpin kami lewat membaca, ketika kami membaca firman Allah, mengingatkan kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran seperti Tuhan Yesus mau. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Engkau memberkati mereka masing-masing. Apapun masalah-masalah kami, apapun masalah-masalah umat-Mu, berikan pertolongan yang sempurna. Roh Kudus selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bawalah persembahanmu. Taburlah, maka engkau akan menuai. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dan melipat kali gandakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Pujilah nama-Mu ya Yesus.
Saudara, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon kasih-Nya, rahmat-Nya, berkat-Nya bagi kita untuk kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih ya Yesus. Allah Bapa yang di dalam surga, Terima kasih ya Yesus. seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, Amin. Tuhan menolong kami, Tuhan membela kami, Tuhan memberkati usaha-usaha umat-Mu. Apa saja usaha mereka diberkati oleh Allah. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tibakan kami di rumah masing-masing, tidak kurang suatu apapun. Ada ucapan syukur setiap hari di dalam hati kami semua. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, supaya mereka mendapat jamahan Tuhan. Mungkin melalui mimpi atau obat-obat apa saja mereka disembuhkan. Kuasa Tuhan ajaib. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mujizat Tuhan tetap berlaku. Haleluya. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami sebentar akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.